يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang hal yang sangat terlarang di bulan Ramadan. Pertanyaan, pengen Ramadannya sukses atau sia-sia? Pengen dapat Lailatul Qadar atau Lailatul Modar? Yang mana? Malam yang celaka atau malam yang bernilai? Bernilai ya, Lailatul Qadar yang nilainya luar biasa. Naudzubillah min dzalik, kalau Lailatul yang satu tadi itu yang mengerikan, ya, malam yang bukan dapat rahmat tapi justru dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala, mengerikan. Pengen dapat jaminan masuk surga atau jaminan masuk neraka? Jaminan masuk surga, terhindar dari siksa api neraka. Makanya Ramadan itu judulnya Ramadan, ra mim dhad alif nun. Ra mim dhad alif nun. Ramadan. Ra awalnya ra, awalnya huruf ra, awaluhu rahmah. Mim wa awsatuhu mim maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dhad alif nun, dhamanah bil jannah, dijamin masuk surga. Kalau bahasa Indonesia Ramadan, RA rahmat, MA maghfirah, DHAN dihindarkan ancaman neraka. Selesai. Orang Indonesia kan pinter bab singkat menyingkat. Ya begitu ulama menjelaskan. Dari judulnya Ramadan itu sudah menjelaskan Ramadan ini yang masuk ke sana insya Allah keluar habis dosanya, dijamin masuk surga. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Lah alangkah ruginya udah dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, puasa jalan, sholat jalan, ngaji jalan, zikir jalan, cari ilmu jalan, tapi ternyata rahmat gak dapat, maghfirah ampunan gak dapat, pembebasan dari siksa api neraka gak dapat, jaminan masuk surga gak dapat, Lailatul Qadar tertolak by system. Ya, reject by system, ditolak oleh sistem. ATM-nya udah dimasukkan, ya jawabannya adalah ATM-nya tidak bisa dipakai karena PIN yang Anda masukkan salah. Kalau 3 kali diulangi bahkan ATM-nya diblokir. Bukan gak ada saldonya, tapi gara-gara salah PIN. Syaratnya PIN-nya harus betul. Bukan gak ada amalnya, dia amal tuh 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, sampai akhir Ramadan. Bahkan ikut sholat tarawih bukan lagi 20 rakaat. Sholat tarawihnya tiap malam 100 rakaat. Kok bisa? 5 masjid. Masjid pertama yang paling awal, selesai masjid kedua, selesai masjid ketiga, terus sampai yang terakhir sampai subuh. Ya, sahurnya selalu di masjid, buka di masjid, sahur di masjid, sholat di masjid, pulangnya duha. Kira-kira saldonya banyak enggak ini? Saldo amal solehnya banyak. Tapi gara-gara salah PIN diblokir sama Allah. Gara-gara salah PIN, saldonya nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Salah PIN-nya apa? Dia melakukan satu hal yang sangat terlarang di bulan suci Ramadan. Apakah itu? Hatinya menyimpan dendam dan bermusuhan kepada muslim yang lain.
musyahin. Orang yang menyimpan dendam dan memusuhi muslim yang lain, maka dia diblokir, tidak bisa mendapatkan pahala, rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka, dan juga jaminan masuk surga, dan terkhusus Lailatul Qadar. Selesai, kamu tertolak by system. Mohon maaf, setelah dicek ternyata hatimu masih membenci muslim yang lain, dendam kepada muslim yang lain. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri atau enggak ngeri? Bu, dendam enggak sama suaminya? Dendam. Kurang jelas, Bu. Bu, dendam sama suaminya enggak? Sama mantannya? Sama tetangganya? Sama yang ngutang enggak bayar? Sampai di sini jawabannya mulai hilang. Alhamdulillah sama suami enggak dendam, sama mantan enggak dendam, tetangga enggak dendam. Yang utang ngemplang enggak bayar? Mulai ini. Ini mulai. Saya mau bicarakan kasus-kasus yang ada di masyarakat. Karena dalam kehidupan ini ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari manusia yang lain, oknum-oknum manusia yang lain. Betul atau betul? Ya misal sahabat karib ngutang, terus gak bayar. Setelah itu dia pergi, ditagih gak jawab, nomor telepon diganti, bahkan WhatsAppmu diblokir. Pertanyaannya, sebel atau gak sebel? Jujurlah, sebel atau enggak sebel? Marah atau enggak marah? Wajar atau enggak wajar? Wajar. Wajar dia didolimi, dia marah, wajar. Tapi ingat, kalau itu dipelihara, disimpan di dalam hati, didiamkan terus ada. Sampai bulan suci Ramadan, hatinya marah, benci, dendam kepada muslim yang seperti itu, maka diblokir, enggak dapat rahmat. Gak dapat maghfirah, gak dapat bebas dari neraka, gak dapat jaminan surga, gak dapat Lailatul Qadar. Rugi atau enggak rugi? Rugi, sudah duit hilang, surganya juga hilang. Nah terus gimana harusnya? Harusnya sederhana saja, tetap tagih tapi jangan dibenci. Gampang toh? Yang apa ya? Easy going kata orang ya. Bahasa itu timur apa baratnya itu ya, easy yang mudah memaafkan orang, urusan hitungan tetap jalan. Assalamualaikum mas, happy Ramadan, cok lali yo dibayar. Nyantai aja gitu loh, gak usah musuhin orang. Emang gak bisa? Bisa gak? Bisa. Jangan sampai akhirnya gara-gara hutang gak dibayar, dia nikahkan anaknya 7 turunan, aku diundang, gak bakal datang. Masya Allah. Amit-amit, ojo nganti ana putuku sing dadi mantune. Masya Allah, sampai cucunya dibawa-bawa ini. Cucu yang enggak punya salah pun dilibatkan. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Maka enggak boleh punya sifat-sifat seperti itu. Ramadan harus bersih hati kita, betul-betul mencintai muslim yang lain, menyayangi muslim yang lain. Hati kita bisa memaafkan muslim yang lain. Bulan suci Ramadan. Kalau bulan yang lain belum bisa, jangan gara-gara hutang, ya gara-gara hutang enggak dibayar, kemudian akhirnya kita memusuhi yang bersangkutan. Hutang itu kan urusan duit, tinggal ngomong saja. Utangmu ojo ono lo ya, ojo lali. Tapi yo nyantai, jangan hati memusuhi. Karena kalau hati memusuhi, hati membenci, sudah uangnya hilang, kita rugi enggak ketulung itu. Ruginya luar biasa. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan Ramadan diawali huruf Ro, artinya rahmat. Yang kedua mim, artinya maghfirah. Yang terakhir adalah
dhamanah bil jannah, artinya dijamin masuk surga. Orang yang sudah masuk bulan Ramadan dan mengerjakan segala ibadah di dalamnya, maka ulama mengatakan bahwa orang tersebut akan mendapatkan rahmat, ampunan, dan bebas dari siksa neraka. Tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi. Alangkah ruginya orang yang dalam bulan Ramadan, orang yang sholatnya rajin, ngajinya rajin, zikirnya rajin, tapi nyatanya rahmat gak dapat, maghfirah gak dapat, pembebasan dari api neraka gak dapat, Lailatul Qadar gak dapat. Siapakah mereka dan apa yang telah mereka lakukan? Mereka telah melakukan hal yang sangat terlarang di bulan Ramadan, yaitu hatinya menyimpan dendam dan permusuhan kepada muslim yang lain. Orang yang menyimpan dendam dan memusuhi orang lain, maka dia diblokir, tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka, dan jaminan masuk surga. Lantas apa yang harus dilakukan? Hilangkan rasa dendam, rasa benci, rasa permusuhan itu terhadap orang lain. Tumbuhkan rasa cinta pada muslim yang lain, menyayangi muslim yang lain, memaafkan muslim yang lain. Maka amalmu tidak akan terblokir dan akan mendapat macam-macam keutamaan di bulan Ramadan. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habibana Novel Al-Idrus jelaskan. Marilah kita isi puasa ini dengan memperbanyak ibadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Stop gibah, gosip, ngerasani, stop namimah, adu domba. Jangan simpan rasa benci, dendam, marah kepada muslim yang lain. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah Ta'ala, terbebas dari api neraka, serta dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan segala masalah yang menimpa kita dan saudara kita segera diangkat, segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, penuh kebahagiaan dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.